فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Thalibil Ilm fi Hayatihi Al-Ilmiyah wal Amaliyah, adab-adab para pencari ilmu dalam kehidupan kesehariannya dari sisi amalan dan juga ilmu yang mereka miliki. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Distorkan terlebih dahulu, barakallahu fikum, tafaddalu. Naam, pada pertemuan sebelumnya sudah kita ambil hadis tadi. Pertemuan berikutnya nanti pastikan semua hafal semuanya, tidak ada yang terlewatkan karena hadis yang akan kita baca agak panjang. Hadis yang tadi belum setorkan pada pertemuan yang akan datang. Tidak ada yang tidak menghafal. Karena semuanya yang sudah baca kitab ini dikondisikan, diupayakan menghafal hadis. Mudah sekali. Sudah berkali-kali kita lewati. Pembahasan berikutnya, barakallahu fiik, halaman yang ke-12. Qala al-mu'allif asbahullah. Termasuk adab yang berikutnya adalah wa an yajtaniba kasratal mizah al-mukhil bil muru'ah. An yajtaniba kasratul mazah al-mukhil bil muru'ah. Seorang pencari ilmu hendaknya menjauhi banyak canda yang bisa menghilangkan harga diri dan kehormatannya. Karena seorang pencari ilmu pastikan tidak banyak canda. Kalaupun canda, tidak dusta. Karena canda bukan berarti haram. Bercanda boleh selama tidak ada unsur kedustaan di dalamnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sahih yang sudah pernah kita lewati, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As atau hadis Abi Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, rawahu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang meninggalkan kedustaan walaupun canda. Walaupun canda. Yaitu perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ana za'imun bi baitin fi wastil jannah man tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Artinya barakallahu fikum, dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan dalam keadaan dia canda. Jadi walaupun canda, walaupun bermain-main, haram dia berdusta. Karena biasanya karena saking asiknya canda, dia cerita, kemudian dia berdongeng, akhirnya apa? Bohong pun dia cerita juga. Itu haram. Tapi canda yang tidak berdusta, canda yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya diperbolehkan. Sebagaimana asar yang sahih yang sering dinukilkan
Suatu ketika Rasulullah SAW bercanda dengan seorang wanita tua, ajuz. Seraya beliau berkata, la yadkhul jannata ajuz. Tidak akan masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tersebut menangis. Kemudian dijelaskan alasannya kenapa perempuan tua tidak masuk surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bacakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara." Sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari secara langsung. Kemudian kami jadikan mereka semuanya para gadis. Jadi surga enggak ada perempuan tua. Adanya usia-usia muda sebaya, 30 lebih sedikit, intinya usia-usia muda semuanya. Kalau dalam riwayat ada yang menyebutkan 30, tapi secara umum usianya muda dan sebaya. Kemudian di surga barakallahu fiik tidak ada janda. Perempuan tua enggak ada, janda enggak ada, semuanya gadis. Semuanya gadis. Akhirnya perempuan yang menangis tadi terdiam. Memang di surga enggak ada perempuan tua. Canda tapi benar. Canda tapi tidak bohong. Itu boleh. Tapi kalau canda walaupun canda dia berbohong, hati-hati. Paham ya? Pastikan mendapatkan jaminan tadi itu. Wa ana za'imun bi baitin fi wastil jannah man tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia canda. Jadi canda pun pastikan jujur. Canda pun pastikan tidak dusta. Boleh canda tapi jangan berlebihan. Nah, di sini seorang pencari ilmu kata beliau yang nomor 9 ini, nah, Anda hendaknya dia menjauhi banyak canda yang bisa menghilangkan atau merusak harga diri dan muruahnya. Kita lihat, nih simak baik-baik. Wa inna ma yustajazu minal mizah al-yasir wa nadiruhu wa tarifuhu alladhi la yukhrijuhu 'anil adab. Hanya saja diperbolehkan canda itu yang sedikit. Sedikitnya dan hanya tipis saja. Ujungnya saja, dalam artian tidak lebih, tidak berlebihan, yang bisa mengeluarkan dari adab seorang pencari ilmu. Canda yang biasa, tapi tidak ada kebohongan di situ. Kita lihat kisah candanya Rasulullah SAW dengan 6 sahabat yang mulia. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. An Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu, rajul min al-ansar qala bainama huwa yuhadditsul qauma wa kana fihi mizah baina yudhiquhum fata'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi atau fata'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi bi'udin faqala asbirni faqala istabir qala inna 'alaika qamisan wa laysa 'alayya qamisun. Farafa'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qamisah fahtadanahu wa ja'ala yuqabbilu kashhahu. Qala inna ma aradtu hadha ya Rasulullah. Rawahu Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi. Kita lihat kisahnya ini. Jadi Rasulullah SAW juga pernah canda. Tapi candanya beliau tidak bohong. Candanya tidak bohong, tidak menipu. Jadi pada asalnya canda tidak dilarang ya, tapi pastikan canda yang tidak berlebihan, tidak sampai merusak harga diri dan muruahnya. Paham ya? Karena kalau sudah canda itu dengan bohong, itu bisa merusak harga diri dan muruahnya. Kehormatannya tercoreng. Karena di dalam ilmu hadis, ilmu mustalah sudah kita lewati kan, termasuk salah satu sifat yang bisa menghilangkan muruah harga diri seorang perawi, kehormatannya adalah apa? Al-kadhib, dusta. Sehingga kalau ada seorang perawi disifati kadzdzab, haddatsana fulan kadzdzab, itu sudah termasuk tanda-tanda apa? Cacat. Paham ya? Dalam apa? Dalam periwayatan hadis. Apalagi sudah digelari dajjal. Dajjal itu maknanya kadzdzab. Paham ya? Itu juga masuk dalam kategori yang bisa mencoreng muruah harga diri kehormatan seorang perawi. Di sini termasuk yang beliau sebutkan bagus sekali. Menjauhi banyak canda yang bisa menghilangkan kehormatan dan harga diri seorang pencari ilmu. Bukan berarti haram, canda boleh, bohong jangan. Tapi jangan berlebihan juga dalam bercanda. Kita lihat dari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang dari kalangan Ansar.
dari Aus ya, kabilah Aus. Qala, beliau berkata, tatkala beliau menceritakan atau ngobrol dengan suatu kaum, dengan manusia maksudnya, yang waktu itu obrolannya ada candaan di situ. Yang dengan candaan tersebut baina yudhikuhum, membikin mereka tertawa. Jadi Usaid bin Hudhair canda ngobrol dengan suatu kaum, dengan manusia maksudnya. Kemudian obrolan tersebut ada candaan, membikin mereka tertawa. Tiba-tiba fata'anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasiratih. Kemudian Rasulullah SAW menusuk menggunakan tongkat di pinggangnya. Khasirah itu bagian pinggang, ditusuk. Maksudnya beliau itu tanda juga gitu loh. Paham ya? Naam. Karena mungkin pada tertawa kemudian beliau menusukkan apa? Naam, tongkatnya nih pinggangnya tadi. Faqala, kemudian Usaid bin Hudhair, na'am barakallahu fiik, mengatakan asbirni. Dijelaskan para ulama asbirni maknanya adalah ya Rasulullah, biarkan aku mengkisas. Karena menusuk di sini maknanya memukul, dipukul-pukul pelan lah intinya. Ya, karena mungkin mereka tertawa, kemudian Rasulullah bersandar dengan cara memukul dengan pukulan yang pelan di bagian pinggangnya. Kemudian Usaid bin Hudhair mengatakan asbirni ya Rasulullah, biarkan aku mengkisasmu ya Rasulullah. Qala istabir, silakan dikisas. Ini Anda sebutkan dengan makna karena penjelasannya panjang ya, kesimpulannya, karena lafadznya istabir ini bukan diartikan bersabarlah, bukan, karena enggak cocok gitu loh. Paham ya? Asbirni, nah bersabarlah terhadapku juga enggak cocok. Ternyata disebutkan dalam syarahnya asbirni maknanya adalah makkini. Makkini minal qisas min nafsik. Biarkan aku mengkisasmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW beliau tidak mengatakan jangan, beliau mengatakan istabir, silakan dikisas. Ternyata tujuannya Usaid bin Hudhair itu bukan benar-benar mau ingin mengkisas, bukan. Karena otomatis kalau Rasulullah mempersilahkan kan semakin dekat. Semakin dekat. Nah, nanti di akhir hadis sebutkan ternyata tujuannya Usaid bin Hudhair itu adalah apa? Untuk merangkul Rasulullah SAW dan mencium beliau. Paham ya? Nah, kita lihat. Istabir, silakan dikisas. Qala inna 'alaika qamisan wa laysa 'alayya qamisun. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau masih apa? Memakai pakaian, sedangkan aku tadi dalam kondisi tidak apa? Tidak ada pakaian, maksudnya tidak ada pakaian panjang. Paham ya? Dalam kondisi ketika dipukul pinggangnya tadi dalam kondisi pakaiannya itu pakaian yang panjang tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW memakai pakaian yang panjang ya, semisal jubah itulah. Kemudian setelah itu Usaid bin Hudhair mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau memakai pakaian, sedangkan aku tadi tidak. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an qamisi, kemudian beliau mengangkat pakaiannya, diangkat, sebutkan dalam syarahnya itu seukuran apa? Kelihatan pinggangnya gitu. Istilahnya silakan dikisas gitu loh ya. Nah, Rasulullah mengangkat itu. Kemudian fahtadhanahu wa ja'ala yuqabbilu kashahu. Kemudian ternyata Usaid bin Hudhair langsung merangkul beliau, mulailah Usaid bin Hudhair mencium barakallahu fiik syalnya beliau. Syal itu semacam kain panjang itu ya, kain panjang yang bisa dikalungkan di leher itu. Kalau di Yaman ma'ruf itu. Biasanya kalau musim dingin itu biasanya dipakai di leher atau mungkin di kepala, diupetkan gitu ya. Syal. Kemudian apa kata Usaid bin Hudhair? Qala inna ma aradtu hadza ya Rasulullah. Lihat. Usaid bin Hudhair langsung mengatakan, hanya saja sebenarnya Rasulullah, yang aku inginkan adalah ini. Maksudnya sebenarnya dia itu ingin memeluk gitu loh. Tapi dengan cara tanda tadi itu, ingin mengkisas. Rasulullah nanggapnya juga serius. Dibukalah, dinaikkan pakaiannya, kemudian setelah dinaikkan pakaiannya, Usaid bin Hudhair bukan mengkisas tapi merangkul beliau. Paham ya? Disebutkan dalam syarahnya itu, barakallahu fiik, yang diinginkan Usaid bin Hudhair adalah al-ikhtidhan, yaitu merangkul beliau, memeluk beliau. Paham ya? Nah, di sini kalau kita perhatikan, Usaid bin Hudhair seakan-akan serius dengan ingin mengkisas tadi itu. Rasulullah tanggapannya serius, ternyata Usaid bin Hudhair itu bukan benar-benar ingin mengkisas, tapi ingin dekat dengan Rasulullah dan memeluknya. Jadi pahami? Canda tapi tidak apa? Berseberangan dengan syariat. Mafhum?
Nah, kemudian juga beliau ketika menusuk pinggang tadi itu dengan tongkat tadi, bukan berarti beliau ingin menyakiti, bukan, ya tanda. Biasa kan kadang tanda gitu kan. Intinya tidak berseberangan dengan syariat. Mafhum? Naam. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Pada asalnya tanda hukumnya adalah mubah selama tidak berlebihan dan tidak sampai mencoreng dan merusak harga diri atau kehormatan seorang pencari ilmu. Di antara tanda yang bisa merusak dan mencoreng kehormatan seorang pencari ilmu adalah bohong. Tandanya bohong. Cerita dongeng panjang lebar ternyata bohong. Paham ya? Ternyata hoax yang dia ceritakan tadi. Ternyata tidak benar, bikin orang tertawa, hati-hati. Paham ya? Nanti sebutkan hadis berikutnya, banyak tertawa pun dilarang juga. Karena biasanya kalau banyak tertawa, itu bisa bikin hati itu keras, bahkan mati. Paham ya? Itu nanti pada pertemuan yang akan datang hadisnya. Jadi pertemuan yang berikutnya nanti yang antum setorkan masih hadis yang kemarin. Karena hadis yang kemarin itu sering muncul permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Jadi antum ulang-ulang, pastikan yang tadi belum menghafal dihafalkan. Nah, kalau pendek mudah dihafal dihafalkan karena hadis itu sering muncul ya, hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Adapun yang kisah canda ini, nah barakallahu fiik, karena agak panjang diganti yang hadis yang kemarin yang belum anustarkan tadi. Mafhum? Diulang-ulang, dihafalkan. Dibiasakan menghafal hadis barakallahu fiik karena menghafal hadis itu kekuatannya luar biasa. Di antaranya dalam berhujjah, berargumen, sampai-sampai dinukilkan perkataan sebagian ulama, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Oleh karena itu dibiasakan. Apalagi yang sudah punya kitabnya itu ya, sering diulang-ulang. Kemudian dihafalkan, setorkan sesama, yang lainnya. Naam. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.